Pada 5 Januari tahun 1808, di zaman penguasaan Dendels, terjadi perseteruan. Pembangunan ini harus segera dilakukan. Dari Anyar hingga Panarukan, pembangunan ini harus dilaksanakan. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Silakan pilih jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Naikkan data anakku, demikian akan memperlancar pihak kita. Bagaimana mungkin di usia yang masih begitu muda, Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Di tahun 1823, datanglah Residen Belanda pimpinan untuk berunding. Saya gantikan posisi Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Dengan begitu, kehidupan rakyat akan terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari keraton yang dapat menjadi pemimpin. Apalagi dia masih keturunan Pakualam. Oke, bila saya sudah berbaik hati menerapkan tugas berat ini, masih ada kelak. Baiklah, dalam tentang tujuannya mensejahterakan rakyat, saya terima. Namun, dalam kenyataannya, kepemimpinan Skrit membuat rakyat menderita, hingga muncul seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro tidak puas dengan melihat penderitaan rakyat karena kekejaman Belanda. Kita harus mencari uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi. Entahlah, kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kalau begitu, kita manfaatkan saja Diponegoro. Dia kan mempunyai banyak hubungan dengan bangsawan. Baiklah, ayo kita temui. Pihak keraton menemui Pangeran Diponegoro untuk meminta bantuan. Pangeran, pihak Belanda bersedia mengurusi tanah kita dengan membayar kompensasi. Mohon untuk meminjamkan uang ke keraton. Baiklah, akan saya usahakan, insya Allah berjalan. Pangeran Diponegoro memanggil Patih Danurejo. Danurejo, kemarilah. Ada Pak Pangeran. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dengan memberi kompensasi berupa penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda akan bersedia untuk mengurusi tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danurejo. Pihak Belanda membantu kita, dan tetapi dia juga menguntungkan diri kita. Apa saja keuntungan kalian dapat dari pihak Belanda? Banyak sekali, namun kita akan tetap bekerja sama dengan Belanda. Kita putuskan hubungan dengan keraton. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan. Perlawanan Pangeran Diponegoro dikecam oleh pihak Belanda. Belanda meminta kepada Patih Danurejo untuk mengutus anak buahnya untuk memasang patok-patok tersebut. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Patih datang. Siapa yang menyuruh kalian mencabuti patok itu? Pasang kembali dan jaga dengan baik dan benar. Bagaimana cara kita untuk berlindung untuk sementara ini? Tunggu, biarkan saya bertemu sampai habis. Gimana caranya kita berlindung di Gua Selangor? Kemudian pangeran menyusun siasat, merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi bernama asli Basya Sentot sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Sentot, sebaiknya kamu menyerang Trisi di bagian barat dan apakah menyerang Trisi di bagian timur? Kita harus menyerang Belanda dengan penuh semangat agar mereka bisa mundur. Kamu harus memukul mundur pasukan Belanda. Akan berusahakan, dan Allah kita berdoa berdoa.
Perang semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya di bawah pimpinan Jenderal Maju! Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Goa Selarong dipindahkan ke Dekso dengan pimpinan Ali Basasentot. Ali Basasentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat. Pasukan Diponegoro mendapat kemenangan. Pangeran Diponegoro menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan lain kecuali menyebarkan agama Islam di Jawa. Namun Jenderal Dekok meminta anak buahnya untuk menyiapkan pasukan. Pangeran Diponegoro pun menghampiri beberapa pengikutnya. Semua tertunduk, kemudian beranjak keluar. Akhirnya Pangeran Diponegoro dibawa menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan. Hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Apa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih.